wisatawan asing ini di Bali ini perlu pengawasan gitu ya. Banyak diduga ada pelanggaran lebih lama lagi long time di Bali, dan mereka itu sebagai pelaku usaha dan sekaligus juga sebagai pekerja di beberapa sektor UMKM, mengambil ceruk dari warga lokal. Ini harus segera ditangani. Ini presiden buruk. Kalau sekarang komunitas Rusia melakukan ini, juga ada komunitas besar dari Australia, Jepang, China, ini melakukan seperti ini kan, ini kita wisata di Bali ini kan semu. Benefit yang didapatkan oleh warga lokal tidak ada kan gitu ya. Kembali lagi bersama channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai pariwisata, karena ini sudah cukup menarik sekali. Kayaknya Bali sudah semakin ramai, semakin macet. Nah, ini benar Pak De? Iya, betul ya. Ini mohon maaf sebelumnya saya agak terlambat datang ya, karena memang di jalan sedikit macet. Dan barangkali ini tanda-tanda melihatnya pariwisata ya. Ya, tanda-tanda yang baik untuk Bali, walaupun kita macet tapi kita kedatangan wisatawan. Nah, untuk membahas hal itu sudah ada Pak Gede Wirijaya Wisna, Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali. Nah, bagaimana Pak D melihat kondisi pariwisata Bali di awal tahun 2023 ini? Kemudian yang menjadi persoalan juga beberapa hari lalu ada ramai pemberitaan juga wisatawan asing yang menyalahgunakan kunjungannya ke Bali untuk bekerja gitu. Mungkin seperti apa Pak De? Baik, Pak Yan, pertama saya sampaikan dulu bahwa kondisi pariwisata kita di Bali ini saat ini tentu pasca COVID sudah mulai menggeliat ya. Ada harapan-harapan untuk kita bisa kembali dalam situasi sebelum COVID. Berangsur pulih begitu ya? Berangsur pulih ya. Dari data BIS, angka-angka menunjukkan bahwa sekarang ada peningkatan dari jumlah wisatawan asing ya, mancanegara. Kalau di tahun 2020 ini cukup prihatin, hanya 51 orang kan. Kemudian 2021 sekitar 1 juta lebih lah sedikit ya. Kemudian di tahun 2022 itu sekitar 2 jutaan. Ini sekitar 36% kalau kita persentase jumlah kedatangan wisatawan asing ya, dibandingkan tahun 2019 sebelum COVID kan gitu ya. Kalau kita berbicara wisatawan domestik itu masih relatif stabil ya, antara 4 juta lebih kan gitu. Baik di tahun 2020, 2021, 2022. Tapi kondisi sebelumnya kalau domestik itu sekitar 10 juta. Gitu. Dan dalam posisi normal kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali itu sebetulnya di angka 5 juta per tahunnya gitu. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Dan sekarang tahun 2022 itu sudah di angka 2 jutaan. Kemudian di kuartal atau kuartal pertama lah kita data sampai Januari ini sudah lumayan jumlahnya. Artinya kalau kita merujuk dari data kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik, ini sudah pariwisata kita sudah menggeliat gitu ya. Dia sudah tanda-tanda kebangkitan sudah muncul, apalagi kemarin juga dengan suksesnya event G20, ada Nataru, dan sekarang sudah kita memasuki bulan Maret. Tapi yang menjadi persoalan ketika semakin banyak wisatawan datang, ini juga mungkin ada hal-hal yang memang diantisipasi. Nah, sebelum ke sana mungkin Pak D bisa cerita dari sisi persentase sebenarnya siapa wisatawan yang paling banyak menempati kedatangan di Bali? Apakah masih Australia, kemudian ada Rusia, ada Cina, ada seperti apa? Mungkin gambaran datanya dulu. Baik, jadi kalau kita dalam posisi normal ya, kita di tahun 2000-an itu kan Australia di ranking pertama kunjungan wisatawan Australia ke Bali. Karena bagi orang Australia ini Bali sudah seperti rumah kedua kan gitu. Second home gitu. Second home ya. Kemudian China juga di ranking kedua. Jepang juga bagus. Bahkan di tahun 90-an tuh Jepang nomor 1 ya. Berimbang lah dengan kedatangan Wisman dari Australia gitu ya.
Nah, fenomena sekarang ini tahun 2000, mulai 2022 gitu ya. Nah, kemudian di bulan Januari ini wisatawan dari Rusia dan juga Ukraina ini sudah, khususnya Rusia ini, sudah merangsek kepada posisi kedua. Jumlah wisatawan dari Rusia yang hadir di Bali gitu ya, datang ke Bali kan gitu ya. Nah, ini barangkali ini situasi yang perang antara Rusia dan Ukraina ini bisa menjadi faktor, karena Bali dianggap sebagai destinasi yang aman begitu ya. Ya, ini posisi kedua saat ini Rusia. Kalau kita bicara angka juga di sampai dengan 2002 sampai Januari atau Februari, Rusia itu sudah di angka 80 ribuan. 2023 ini. 2023. Oke. Yang sudah berdatangan ke Bali. Plus Ukraina menjadi 90 ribuan. Dua negara itu saja yang sudah mulai 2022 sampai awal Januari sampai Februari 2023 ini sekitar 90 ribuan. Jadi faktor Rusia bisa nomor 2 itu karena kondisi perang di sana? Ya, bisa jadi ya, faktor itu bisa mempengaruhi kunjungan wisatawan dari Rusia ini ke Bali, karena sekali lagi Bali dianggap sebagai negara yang aman gitu ya, di tengah peperangan yang terjadi dengan situasi yang seperti itu kan. Di samping itu kan Bali memang dari dulu sudah dikenal di dunia kan, sebagai destinasi yang luar biasa indah, dan juga seringkali mendapatkan predikat sebagai destinasi terbaik wisata di seluruh dunia. Nah, tapi di tengah maraknya kedatangan wisatawan atau sudah semakin ramainya, ini kan juga ada persoalan seperti kemarin penyalahgunaan kunjungan wisatawan, mereka bekerja gitu ya. Salah satu juga ada yang kasus wisatawan Rusia gitu, sehingga dia bekerja sebagai fotografer, kemudian ada juga yang menawarkan jasa mereka di media sosial, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya berkaitan dengan UMKM kita, jualan gitu misalnya, itu penyalahgunaan seperti itu, bahkan sudah ada juga yang dideportase beberapa hari lalu. Nah, bagaimana Pak De memandang persoalan ini gitu? Ya, di balik menggeliatnya pariwisata dari mancanegara, khususnya ini ya dari Rusia ini, terjadi sebuah fenomena. Fenomena yang kami Hanura Bersuara, kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekitar 7 hari atau 10 hari yang lalu ya, bahwa adanya fenomena ya wisatawan asing ini di Bali ini sepertinya perlu pengawasan gitu ya. Banyak diduga ada pelanggaran ketentuan dalam perundang-undangan, karena izin berlibur ya diperpanjang, kemudian lebih lama lagi long time di Bali, dan mereka itu sebagai pelaku usaha dan sekaligus juga sebagai pekerja gitu ya, pekerja di beberapa sektoral UMKM, yang tentu saja ini kan mengambil ceruk dari warga lokal, ya kan. Nah, kami sebutkan saja ya dan mereka sebutkan saja misalkan sebagai fotografer, seperti Pak Yan tadi sampaikan ya. Kemudian juga guidance ini kan otomatis juga ya, guidance. Dan mereka ini jasa yang tato dan sebagainya, mereka mengambil pekerjaan tato. Jasa ini mereka punya segmen kan, seperti data tadi 90.000 yang secara bergulir terus berkesinambungan hadir ke sini ya. Mereka punya pasar orang Rusia seperti orang-orang yang di sini gitu ya. Ya, sebangsanya kan. Ini wajar saja ketika dia mengambil pekerjaan-pekerjaan itu, anggap saja tadi contoh soal itu sebagai fotografer, mereka akan lebih mudah berkomunikasi dengan bahasanya begitu. Iya, benar-benar. Ya kan? Kemudian ya cukuplah untuk memberikan nafas di Bali gitu. Nah, ini kami sampaikan 7 hari 10 hari lalu ke awak media, teman-teman media, dan saat ini ya kami apresiasi kerja daripada pihak imigrasi untuk melakukan atensinya kepada para wisatawan WNA gitu, warga negara asing yang sebetulnya memiliki visa berlibur dan menggunakan mereka long time di sini dan mengambil pekerjaan pelaku usaha ataupun sebagai tenaga kerja gitu ya. Nah, inilah kami apresiasi, dan juga Dinas Pariwisata juga melakukan langkah
konkret setelahnya bahwa juga membentuk satgas. Ya, membentuk satgas daripada Dinas Pariwisata. Memang kita punya Perda Pelanggaran Pariwisata Budaya Bali kan gitu ya. Kalau tidak salah unsurnya dari kepolisian, ya. Dari imigrasi, dari kejaksaan, dari Satpol PP. Kemudian barangkali kami usul kali ini ada di dalamnya adalah dari Kominfo. Kenapa? Karena dalam mengambil ceruk ini mereka melakukan promosi itu di dunia maya gitu loh. Dunia maya kan gitu media sosial. Nah, ini perlu adanya dari Kominfo untuk melakukan patroli cyber gitu. Ya, ini kan sekarang ini agak susah ini. ada plus minusnya dunia cyber ini, di mana seperti itu ya. Kapan saja akses itu cepat, melakukan promosi dengan bahasa. Ini diduga dan memang sudah ada di medsos dalam berbahasa Rusia, menawarkan berbagai jasa gitu. Kan gitu. Ya, saya tambahkan lagi juga kemarin ada keluhan dari jasa dari perhimpunan yang menyewakan motor itu, perhimpunan rental gitu, motor ya. Penyewa motor itu juga sudah ada kasus-kasus di bawah. Di mana mereka menyewakan itu, kemudian turis WA itu datang untuk mengembalikan karena ada tawaran yang lebih murah, setengah harga gitu ya, dari pelaku usaha sebangsanya, WNA di sini ya. Gitu, nah, hal-hal itu ya. Berarti ada WNA yang menawarkan jasa. Iya, sampai ke rental motor kan. Jadi segala sektoral sudah mulai merambah yang merupakan ceruk dari UMKM ini. Kami menyayangkan itu, jadi kami menyoroti ini dan ini menjadi sorotan. Untuk harapan kami juga mendapat penindakan tegas, atensi penindakan tegas dari yang berwenang dalam hal ini ya imigrasi soal izin kan, izin tinggal ya. Kalau memang dia izin berlibur ya 1 bulan kan gitu ya. Kalau dia izin mendirikan perusahaan, itu kan ada ininya itu intervalnya. Biasanya perusahaan besar investasi gitu ya, izin investor ya, berupa PMA, penanaman modal asing. Tapi yang ya UMKM ini, waduh, ini jangan sampai ini harus segera ditangani. Ini presiden buruk. Kalau sekarang komunitas Rusia melakukan ini, juga ada komunitas besar dari Australia, Jepang, China, ini melakukan seperti ini kan, ini kita wisata di Bali ini kan semu. Benefit yang didapatkan oleh warga lokal tidak ada kan gitu ya. Jadi seolah-olah bergelimang dolar tapi faktanya melarat. Faktanya melarat. Ini lumayan. Aduh, ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan dan kami juga apresiasi sudah diambil langkah belakangan ini oleh pihak terkait, Dinas Pariwisata, imigrasi dan sebagainya. Bahkan sekali lagi saya sampaikan, Dinas Pariwisata Provinsi Bali sudah membentuk satgas. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya persoalan-persoalan yang termasuk klasik dan berulang gitu Pak De. Sebelumnya juga sebelum pandemi ramai persoalan wisatawan atau turis Cina gitu yang juga menawarkan tadi mengambil pekerjaan di Bali seperti menawarkan jasa fotografi gitu. Nah, ini apa mungkin upaya-upaya pencegahan baik dari sisi pemerintah termasuk mungkin juga stakeholder pelaku pariwisata sehingga persoalan seperti ini kan juga nama baik Bali yang dipertaruhkan gitu, citra pariwisata Bali. Aspek pencegahan ke depan itu seperti apa mungkin Pak De? Ya, pertama ini sekali lagi instansi terkait untuk melakukan pengawasan yang masif ya, yang ketat dan juga masif, bukan hanya ketat dan masif. Dari imigrasi soal izinnya, apakah wisatawan itu izin berlibur, apakah izin studi gitu ya. Ada banyak perizinan yang kategorinya kan gitu. Juga dari Dinas Pariwisata untuk satgas ini terus dipertahankan. Karena fenomena ini sudah luar biasa masif. Jangan sampai menimbulkan presiden yang buruk kan gitu ya. Kemudian ya dari asosiasi pariwisata. Ini juga perlu melakukan atensi untuk sekiranya melaporkan atau mengambil langkah-langkah mengusulkan kebijakan seperti apa ya, sehingga ini bisa dicegah seperti yang tadi ya, antisipasi ya.
ini perlu asosiasi pariwisata khususnya, dan juga asosiasi pengusaha. Seperti HIPMI Kadin, ya. Mereka kan anggotanya dirugikan ini. Kalau HIPMI kan banyak pengusaha-pengusaha UMKM ya. Iya, benar-benar. Saya juga beranjak dari HIPMI kan, saya tahu persis. Di era Pak Raymandre juga? Pak Raymandre ya. Iya. Kebetulan saya dulu bendahara beliau ya. Jadi dari HIPMI ya, teman-teman di HIPMI sekiranya juga melakukan bersama-sama dengan stakeholder yang lainnya. Seperti itu Pak Yan. Jadi sekali lagi saya melihat jangan sampai pariwisata Bali yang kita asumsikan sudah menggeliat ini ya, ini kita tidak mendapatkan sesuatu ya. Semu tadi ya. Kemudian warga kita, warga lokal, pengusaha lokal yang UMKM khususnya ya. Kemudian juga tidak mendapatkan benefit sebagai tuan rumah. Padahal lokusnya Bali kan gitu. Ini kan semacam dimanfaatkan gitu ya, bahasa kita ini Bali dimanfaatkan, kita keindahan Bali, alam Bali yang menjadi kekuatan kita, budaya akar dari pariwisata kita adalah seni adat budaya Bali. Tapi di balik itu kita tidak mendapatkan apa. Misalkan kita WNA yang bergerak aktif komunitas di sana, ya, dia melakukan wisata dari mereka, oleh mereka, untuk mereka, akhirnya kan begitu. Jadi take all gitu ya, semua diambil gitu ya. Take all, apalagi mulai dari negaranya memakai maskapai penerbangan dari negaranya. Mulai dari maskapai penerbangan mereka menggunakan maskapai penerbangan dari negaranya, ya. Milik negaranya. Kemudian setelah di sini putaran uang di antara mereka, ini yang menjadi kita harus garis bawah ini. Kemudian begini Pak, kalau kita bicara pariwisata semu ya, ini kami juga dalam kesempatan sebelumnya seringkali juga menyampaikan yang adanya istilah capital flight. Ya, uang modal lari keluar Bali gitu. Investasinya begini, di Bali tapi uangnya keluar Bali. Investasi di Bali. Ini menjadi mudah-mudahan ya kita juga memberikan atensi sana. Sepertinya seringkali Bali mengadakan suatu event-event besar, event internasional. Nah harusnya kan EU-nya dari Bali lah. Semestinya. Ada asosiasi MICE itu, ya MICA itu, ya Meeting, Invention, Convention dan Exhibition. Yang beranggotakan EU kita yang secara profesional juga bisa kita andalkan. Tapi ketika ada event-event besar internasional yang dilaksanakan di Nusa Dua misalkan, yang mendapatkan kerjaan itu ya kan EU dari luar Bali. Dan celakanya ini semua diborong gitu loh. Bukan hanya mereka menghandle, sampai hal souvenir pun didatangkan dari luar. Hal kecil yang harusnya diambil oleh UMKM kan begitu. Jadi saya imbau ini ada semacam proteksi lah dari pemerintah ya. Dalam hal ini perpanjangannya kan Dinas Pariwisata. Adakan barangkali syaratnya EU yang dari luar Bali itu menggandeng EU lokal kan gitu. Jadi ada manfaat yang diambil, ada kerjaan. Pemberdayaan. Sekarang lokusnya di Bali, yang mendapatkan siapa? Kan uangnya dibalik keluar Bali lagi. Gitu ya logikanya sederhana Pak Yan. Nah ini bagian dari yang kelihatannya sepele. Tapi kalau terus berkesinambungan hal itu terjadi, apa yang dinikmati ataupun diperoleh oleh warga lokal. Jadi istilahnya mungkin pariwisata Bali hanya akan menghasilkan sampah dan ampas gitu kan? Iya, bisa lah gitu ya. Kita tidak ada apa-apanya, kalau kita porsinya, ya porsi-porsi temeh-temeh lah yang kecil-kecil. Temeh-temeh lah yang kecil-kecil ya. Tapi besar-besarnya terbang lagi. Makanya dalam tanda kutip saya bilang capital flight ini jangan sampai terjadi, harus ada proteksi di sini. Nah inilah harus ada pencermatan semua stakeholder ya. Kalau kita saat parsial ini yang memperhatikan ini perlu kerjasama goodwill yang secara bareng dilakukan oleh semua stakeholder yang terkait di dalam dunia penyelenggaraan pariwisata. Dan kan apalagi gitu. Pariwisata budaya Bali kan begitu ya Pak Yan ya. Menjadi komitmen juga dari Pak Gubernur Koster untuk perbaikan pariwisata dengan kalau tidak salah sudah ada perda tentang
intinya tentang bagaimana peningkatan kualitas pariwisata Bali gitu ya. Standarisasi pariwisata Bali kalau tidak salah namanya, nanti mungkin bisa kita cek. Tapi intinya spiritnya bagaimana pariwisata Bali ini dibuat lebih berkualitas. Jadi bukan mass tourism yang dikejar, tapi quality tourism. Nah, bagaimana mungkin dari Hanura Bali juga mendorong atau lebih mempercepat hal itu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita mulia visi dari Pak Gubernur Bali dalam pembangunannya dengan Nangon Security Local Bali. Kami Hanura Bali apresiasi Bapak Gubernur ya. Memang ada perda di dalam penyelenggaraan pariwisata Bali. Standarisasi kalau tidak salah budaya Bali yang ada aspek bisnisnya. Ini masuk akal. Kembali kita bicara ceruk kan. Sekarang ada hotel. Ketika wisatawan hadir di sini datang ke Bali, mereka kan cari hotel. Aplikasinya Traveloka, Agoda. Kemarin kan ada semacam One Gate itu dari perda, ada bagian dari itu. Ada semacam dari Perumda itu memiliki sebuah aplikasi. Jadi marketplace-nya ada, ditawarkan. Jadi kan ada kontribusi di sana. Kalau seumpama wisatawan asing, wisatawan domestik yang datang ke Bali, dia via Traveloka, capital flat lagi kan. Traveloka yang dapat. Dia beli hotel berapa, itu pun kerjasama. Dan teknis sebetulnya ada di perda pelanggaran pariwisata Bali, budaya Bali gitu yang digagas oleh Pemprov, dan kami mengapresiasi itu. Bagian dari juga menghindari kita de-explore tapi tidak mendapatkan atau benefit dari pariwisata itu sendiri gitu Jadi itu ya luar biasa ini Pak Gubernur ya. Kami apresiasi itu. Siap. Mungkin sebagai sebuah closing terakhir dari Hanura Bali, bagaimana komitmen Hanura untuk mengawal pariwisata Bali tadi menuju quality tourism, kemudian kedua agar memang pariwisata Bali ini dinikmati orang Bali, tidak menjadi pariwisata semu, wisatawan datang tapi mereka bekerja di Bali yang melayani orang-orang senegaranya gitu. Mungkin penegasan dan harapan dari Hanura Bali seperti apa? Iya, pertama harus ada instansi yang terkait di dalam penyelenggaraan pariwisata ini secara bersama ya. Untuk memberikan atensi dan masif dalam langkah memberikan pengawasan terhadap jalannya pariwisata kan gitu. Kuncinya pengawasan dulu yang ketat. Kalau tidak ini bahaya sekali. Ya, contohnya fenomena Rusia ini kan. Dan secara khusus, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak disegera ditangani, ada presiden buruk, kemudian ada komunitas wisatawan negara lain. Ini sudah ada aman-aman saja. Yuk kita lagi kan begitu rame-rame jadinya mereka. Apa yang kita dapatkan? Apa yang rekan-rekan UMKM kita dapat? Ya, ini kan semu sekali lagi. Kemudian ada sebuah proteksi di sini. Ya, tadi saya sebutkan jangan sampai capital flight itu terjadi. Jadi ketika ada event di sini ya, ini pengusaha-pengusaha kita di bidangnya gitu, terutama MICE ini harus diproteksi dengan mereka harus terlibat. Apakah bersama dengan EU luar atau bahkan bisa sepenuhnya diberikan. Mereka juga secara kualitas vibe juga sudah mumpuni gitu ya. Dengan ini. Kemudian yang saya stressing ini semacam patroli cyber ini ya, juga kemajuan teknologi informasi ini luar biasa ini. Dia cepat, aksesnya luas, begitu dia upload. Nah ini ada cyber patroli cyber oleh Kominfo di dalam mencermati dinamika pelenggaraan pariwisata. Kira-kira seperti itu Pak Yan. Dari intinya kan gitu, sehingga mudah-mudahan lah. Tapi tidak menutup kemungkinan case-case lain. Ayo kita, harapan Hanura ini UMKM ini kita memberikan semangat lah. Lihatlah itu. Jadi mulai bergerak secara juga profesionalisme untuk meningkatkan daripada entrepreneurship dari contohnya HIPMI gitu ya. Peluang-peluang ini banyak sekali ada di Bali sebagai destinasi wisata yang dunia, best dunia. Nah inilah untuk menjadi ceruk kita ya. Jangan sampai orang lain yang mengambil itu kan. Jadi kita ampasnya saja.
Seperti itu Pak ya. Oke, jadi pesannya jelas. Pertama, poinnya adalah pengawasan yang ketat dibarengi dengan kebijakan penegakan hukumnya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kemudian juga proteksi tadi penting, termasuk penekanan bagaimana agar tidak ada capital flight. Dan terakhir tadi kembali kepada kita introspeksi. Jadi kita orang Bali atau UMKM Bali juga harus meningkatkan kapasitas kita untuk menangkap peluang-peluang yang ada, sehingga jangan sampai ditangkap oleh orang asing atau orang lain atau wisatawan yang berlibur ke Bali malah menangkap peluang itu, kan begitu Pak? Ya betul, tapi saya tambahkan lagi, perlu sekali lagi saya stressing ini ketegasan daripada pihak terkait ya, dalam hal ini imigrasi ya, di dalam mengeluarkan izin kemudian pengawasan, karena kita kalaupun ke luar negeri itu sudah ketat sekali ya, sesuai perundang-undangan di sana. Ketika kita melanggar aturan kita ya diberikan sanksi, deportasi dan sebagainya. Tapi kemarin kami apresiasi pihak imigrasi yang sudah melakukan langkah-langkah yang bagus di dalam menghadapi fenomena ini. Oke, jadi ini juga berkaitan sebenarnya dengan kewibawaan penegakan hukum kan begitu. Betul. Kewibawaan sesuatu negara atau state kan begitu. Jangan sampai karena hal-hal begini ada anggapan hukum kita bisa dipermainkan kan begitu Pak? Iya, betul. Oke. Terima kasih Pak De sudah berbagi dengan kami di Hanura Bali Official. Ini menjadi masukan yang penting juga, catatan dari pemerintah, termasuk menunjukkan komitmen Hanura hadir juga dengan ide gagasan, dengan kerja nyata di masyarakat, menyuarakan, memperjuangkan apa yang menjadi suara hati nurani masyarakat Bali khususnya. Nah, mungkin terakhir closing Pak De, ada ajakan, ini kan juga mau pemilu gitu, atau mungkin ajakan juga bagi masyarakat Bali untuk berani menyuarakan suara hati nuraninya. Closing terakhir Pak De, singkat. Baik, kepada pemirsa Hanura Bali Official ya, khususnya dan juga semua masyarakat Bali, kami dari Partai Hanura mengajak mengikuti pesta demokrasi yang akan diselenggarakan bulan Februari 2024 ya, untuk kita sukseskan ya. Mari kami Partai Hanura terbuka apabila masyarakat Bali untuk bergabung dengan bersama Hanura ya, untuk kita berjuang bersama menyalurkan aspirasi masyarakat, mengedepankan hati nurani dalam perjuangannya. Maju bersama Hanura di tahun 2024, pemilu 2024. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak De. Pesannya maju bersama Hanura di 2024. Terima kasih Pak De sudah berbagi. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Tetap ikuti Hanura Bali Official. Terima kasih.